Hari itu adalah hari ulang tahun Lily dan Lea menawarkan untuk mentraktirnya spa. Mereka tiba di Pink Lotus Boutique Spa yang luar biasa untuk perawatan hari itu dan dikirim ke kamar yang berbeda. Salah satu wanita menerima pesan di ponsel mereka yang berbunyi, "Hati-hati." Lihatlah gambarnya. Dapatkah kamu mengetahui teman mana yang berada dalam bahaya? Itu Lily. Minuman di nampan pelayan itu pasti beracun. Dia harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. Halo. Jonah terbangun di garis waktu yang berbeda. Biasanya dia adalah seorang siswa dengan nilai A. Tetapi dalam realitas ini, dia adalah siswa yang cukup buruk. Gurunya melakukan detensi untuk melihat apakah nilainya akan menjadi lebih baik. Selama masa detensi, dia harus memecahkan beberapa teka-teki. Untuk setiap teka-teki yang dia pecahkan, dia mendapatkan poin yang akan membantunya menaikkan nilainya. Tugas pertamanya adalah menemukan perbedaan antara kedua gambar. Dia hanya punya waktu beberapa detik. Dapatkah kamu membantu? Ya, yang di sebelah kanan itu tidak memiliki coretan di atas kertas. Untuk tantangan detensi berikutnya, Jonah harus menemukan perbedaan antara dua kelinci yang sedang mengendarai sepeda motor. Jangan terlalu banyak bertanya, cukup bantu dia. Ya, itu adalah helm yang selama ini digunakan. Dana adalah seorang juara renang yang sedang mempersiapkan diri untuk kompetisinya pada hari Senin. 24 jam sebelum hari H dia menghilang. Tak seorang pun dapat menemukannya. Ibunya menelepon polisi dan meminta mereka untuk menyelidiki kejahatan tersebut dan mereka menemukan 3 tersangka. Semuanya adalah perenang. Hannah mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan Dana sejak latihan terakhir mereka. Ashley menjelaskan bahwa dia mengundang Dana untuk makan siang pada hari Sabtu. Namun Dana menolak karena dia sedang menata rambutnya untuk kompetisi. Dan Melanie mengatakan bahwa dia berbicara dengan Dana pada malam sebelumnya. Dana mengatakan kepadanya bahwa dia merasa cemas sebelum lomba. Salah satu perenang berbohong. Siapa? Maksudku, itu pasti Ashley. Tidak masuk akal jika seorang perenang menata rambutnya sebelum bertanding renang. Lagi pula rambutnya akan basah. Daniel adalah seorang pelaut di sebuah kapal pesiar besar. Suatu hari, kapten kapal memintanya untuk pergi ke dek paling bawah kapal dan mengambil beberapa perbekalan. Namun, ketika pria itu berjalan menuruni tangga, tangganya patah dan dia terjatuh. Meski berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa keluar. Dan, oh tidak, situasinya lebih buruk dari yang dia duga. Ada lubang di lambung kapal dan air mulai memenuhi dek bawah. Lihatlah sekeliling. Adakah yang bisa Daniel lakukan untuk menyelamatkan diri? Ya, dia bisa mengenakan jaket pelampung dan menunggu air memenuhi dek bawah. Dia akan mengapung ke atas dan kemudian dia bisa menaiki tangga lagi. Maksudku, jika kapal itu tidak tenggelam seperti Titanic kan? Emily sedang membongkar lemari neneknya saat dia menemukan sesuatu yang spektakuler. Sebuah mesin waktu. Dia mengatur tanggal kembali ke abad ke-16 dan menekan tombolnya. Dia menghabiskan hari itu dengan menjelajahi pasar lokal, tapi orang-orang terus menatapnya dengan cara yang berbeda. Seorang pria menghampirinya dan berkata bahwa dia tahu dia adalah seorang penjelajah waktu. Pria itu mengurungnya di ruang bawah tanahnya dan berkata bahwa dia akan mencari di mana dia menyembunyikan mesin waktunya. Emily sangat frustasi karena dia tertangkap dan takut tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan aslinya. Saat itulah dia melihat di ruang bawah tanah itu ada sebuah piano tua. Apakah kamu tahu bagaimana Emily bisa menggunakan piano itu untuk melarikan diri? Itu sulit, tetapi dia harus memainkannya sampai dia menemukan kunci yang tepat. Kamu memutuskan bahwa kamu harus melakukan petualangan, jadi kamu mengemas ranselmu dan pergi mendaki di jalur Appalachian.
Masalahnya, karena ini adalah pendakian pertamamu, kamu membuat perencanaan yang buruk. Air minummu hanya bertahan selama 1 hari dan kamu perlu mengisi ulang. Ada 4 sumber air di hadapanmu: kolam, danau, kaktus yang berair, dan sungai. Dari mana kamu harus minum air? Sebagian besar kaktus beracun, jadi kamu harus menjauhinya. Air dari kolam dan danau adalah air yang tergenang, jadi ini berarti air tersebut dapat diisi dengan hal-hal yang tidak baik untukmu. Jadi tinggal air sungai. Bagus sekali. Hari sudah mulai malam dan kamu menyadari bahwa kamu tersesat di tengah hutan. GPS ponselmu tidak berfungsi dan kamu berdiri di persimpangan jalan. Kamu bisa memilih di antara 4 jalan yang mengarah ke utara, selatan, barat, atau timur. Jalan yang mengarah ke utara akan membawamu ke sebuah lubang hitam. Jalan yang mengarah ke selatan akan melewati danau yang penuh dengan hiu paus besar. Jalan yang mengarah ke timur akan melewati sebuah lubang sebesar kawah. Dan jalan yang mengarah ke barat akan membawamu ke gunung setinggi langit yang mustahil untuk didaki. Jalan mana yang akan kamu pilih? Kamu harus menuju ke selatan. Hiu paus tidak menimbulkan ancaman bagi manusia dan mungkin tidak benar bahwa mereka ada di dalam danau itu. Maksudku, mereka adalah makhluk laut. Harry telah menghabiskan 2 minggu terakhir di Mesir untuk menjelajahi piramida kuno. Dia adalah seorang arkeolog dan dia sedang mencari beberapa penemuan terobosan tentang sejarah mumi. Di dalam salah satu piramida, dia menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dinding ruangan ini tertulis ini: jika seorang dapat menjawab dengan benar, sebuah rahasia kuno akan terungkap. Dan tepat di bawahnya, Harry menemukan sebuah teka-teki. Jawaban berikutnya yang harus keluar dari bibirmu adalah makhluk yang terbungkus kain. Dapatkah kamu menebak apa yang harus dijawab oleh Harry? Mumi. Dia hanya perlu mengucapkan kata mumi. Tom melarikan diri dari penjara dengan menggali terowongan panjang di lantai selnya. Dia telah merangkak melalui terowongan bawah tanah selama 3 jam ketika dia melihat terowongan utama terbagi menjadi 3 terowongan yang lebih kecil. Terowongan pertama terbakar, terowongan kedua adalah sarang ular berbisa, dan terowongan ketiga dipenuhi dengan bahan peledak. Terowongan mana yang harus diambil Tom untuk melanjutkan pelariannya dari penjara? Dia harus memilih terowongan berisi api. Dia dapat memadamkan api dengan debu dari tanah dan menuju kebebasan. Sierra ingin menonton konser band favoritnya, tapi dia tidak punya cukup uang untuk membeli tiket. Stasiun radio setempat mengadakan kontes dan pemenangnya akan mendapatkan tiket pertunjukan. Yang harus dia lakukan adalah menjawab teka-teki mereka dengan benar. Dia menelepon stasiun radio tersebut dan mereka bertanya kepadanya. Setiap malam aku diberitahu apa yang harus kulakukan. Dan setiap pagi aku melakukan apa yang diperintahkan. Tapi aku masih tidak bisa lepas dari omelanmu. Apakah aku? Sierra memenangkan tiketnya. Bisakah kamu menebak apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah jam beker. Sesuai dugaan kan? Amy terbangun di sebuah pulau terpencil. Dia mencari di mana-mana untuk mencari sesuatu yang dapat membantunya melarikan diri dan menemukan nothing. Pada hari-hari berikutnya, dia terus mencari sesuatu yang dapat memberinya petunjuk dan menemukan 3 sobekan kertas yang dapat disatukan menjadi satu. Dia menggabungkan semuanya dan berhasil melarikan diri dari pulau itu melalui air, tanpa menggunakan sumber daya lain selain benda-benda yang dia temukan. Dapatkah kamu mengetahui bagaimana dia berhasil melakukan itu? Yang satu ini rumit. Nothing adalah nama perahu yang dia temukan ditinggalkan di pulau itu. Kemudian dia menemukan sobekan kertas yang membentuk sebuah peta.
Peta tersebut membantunya memandu dia ke pulau berpenghuni terdekat dan perahu itu membantunya keluar melalui air. Yes! Mirabel masuk ke toko roti milik ayahnya dan meminta roti lapis untuk membawa pulang. Ketika dia melihat ke sebelah kanannya, dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Lihatlah gambar ini. Dapatkah kamu mengenali benda apa itu? Seekor kura-kura bersembunyi di bawah meja. Ini jelas tidak normal. Weekend ini, Asti pengen banget pesta bareng teman-temannya, tapi papanya nggak ngebolehin. Nggak asik. Ya udahlah, mending ke rumah kakek neneknya aja. Mereka baru aja beli rumah 1 lantai bergaya pedesaan. Dan ternyata, Papa Asti mengizinkan. Padahal sih, itu cuma alasan Asti aja biar bisa pergi ke pesta. Sesampainya di rumah, Asti diinterogasi papanya soal kegiatan yang dia lakukan selama menghabiskan weekend di rumah neneknya. Aku banyak belajar di lantai atas kok, Pa, sautnya. Tanpa perlu mengonfirmasi pun, Papa Asti langsung tahu kalau Asti berbohong. Gimana caranya? Asti bilang dia banyak menghabiskan waktu di lantai atas. Padahal kan rumah neneknya berlantai 1. Ya, Asti kurang jago ngarang cerita tuh. Munir mau numpang main game di komputer adiknya. Biasanya, dia boleh memakai komputer itu setelah berhasil membuka passwordnya. Nah, kode kali ini adalah Evi 0, Lina 200, Chris 500, Olivia 0. Kalau Diana, kira-kira apa ya passwordnya? Tiap huruf konsonan di masing-masing kata bernilai 200 poin. Kalau huruf vokalnya, minus 100. Kata Evi punya 1 konsonan, maka skornya 200. Tapi huruf vokalnya ada 2, maka 2 kali minus 100. Jadi totalnya sama dengan 0. Pada kata Lina, ada 2 konsonan senilai 400 poin. Lalu, ada juga 2 huruf vokal senilai 200 poin. Dengan pola yang sama, kamu bisa menentukan poin pada kata Diana. Konsonannya ada 2, jadi poinnya 400. Sedangkan huruf vokalnya ada 3 dan poinnya minus 300. Maka passwordnya adalah 100. Ismi tersesat di hutan. Aduh, kamu kok kesasar melulu sih Ismi? Setelah seharian menyusuri hutan, akhirnya dia berada di depan rumah angker milik seorang penyihir. Karena nggak punya pilihan lain, dia mulai memasuki rumah itu. Ngelus-ngelus anabul yang dilihatnya, lalu meminta bantuan si penyihir. Padahal si penyihir itu juga punya masalahnya sendiri. Pecahkan dulu teka-teki ini biar kamu bisa lolos. Gimana caranya ngiris 2 apel ini menjadi 3 agar aku, kamu, dan anabulku dapat bagian yang sama? Pisau sihirku cuma bisa dipakai untuk 1 kali potong. Apa kamu bisa mencarikan solusinya? Ismi bisa menata kedua apel itu, lalu memotongnya secara diagonal. Akan didapatkan 4 potongan, tapi 2 bagian yang lebih kecil akan jadi potongan ketiga yang ukurannya sama dengan kedua potongan lain. Seorang raja hidup sebatang kara. Di hari tuanya, dia nggak punya pewaris tahta. Karena sangat membutuhkan penerus, dia mengundang semua pemuda cerdas untuk datang ke istana. Sambil menyerahkan telur ke masing-masing pemuda, sang raja mulai bertitah. Siapapun yang bisa menjaga telur ini, lalu merawatnya menjadi burung cantik, akan menerima tampuk kekuasaanku. Setengah tahun kemudian, mereka kembali ke istana sambil membawa burung-burung cantik. Tapi, Sekar cuma datang dengan tangan kosong karena dia nggak bisa merawat telur itu. Tapi anehnya, sang raja malah menobatkannya sebagai ratu. Bagaimana bisa? Raja cuma memberikan bongkahan batu ke mereka, bukan telur asli. Harusnya batu itu nggak akan menetas jadi burung. Jadi, mereka semua penipu, kecuali Sekar. Dan Raja tahu, cuma dia yang layak jadi ratu bijaksana dan adil.
Arinda bekerja di toko buku untuk mencari tambahan uang. Di hari pertamanya bekerja, menjelang sore hari, salah satu buku koleksi di toko itu hilang padahal belum ada yang membeli. Pasti ada yang nyuri tuh. Sebagai orang jujur, Arinda segera menemui manajernya. Dia bilang dia nggak tahu menau kalau ada pencurian. Si manajer cuma terpingkal lalu berkata, bukunya nggak hilang kok. Coba deh amati lagi rak bukunya. Kamu tahu kenapa? Koleksi buku itu cuma punya 8 buku. Buku yang bernomor 9 itu sebetulnya koleksi yang ke-6, tapi posisinya kebalik. Bu Mulia punya 4 anak kembar identik yang masing-masing bernama Ani, Betty, Caca, dan Della. Suatu hari, Bu Mulia menelepon Bu Guru agar Ani boleh meninggalkan kelas setelah mata pelajaran pertama. Dia harus menghadiri janji penting, tapi Bu Guru nggak bisa membedakan mereka satu persatu. Dan keempat cewek ABG ini ingin meledeknya. Lalu mereka memberinya petunjuk, 1, Caca berada di tengah, 2, Della di sebelah kiri Betty, dan di sebelah kanan Ani, 3, Ani berdiri di samping Della. Coba dong bantuin Bu Guru buat mengidentifikasi mereka, biar dia bisa nebak Ani dengan benar. Oke, Caca ada di tengah kan? Lalu di samping kanan dan kiri Della ada orang lain, maka dia juga ada di tengah. Kalau Caca berada di posisi kedua, Della pasti yang ketiga. Dan karena Della di sebelah kiri Betty, Betty pasti ada di posisi keempat. Sedangkan Ani di posisi pertama. Tapi nggak bisa begitu juga, karena Ani dan Della harus bersebelahan. Nah, kalau Caca tukar posisi dengan Della, Della akan berdiri di samping Ani, tapi masih berada di sebelah kiri Betty. Maka urutannya menjadi Ani, Della, Caca, dan Betty. Anilah yang berdiri di posisi pertama. Teman arisan Bu Yani menelepon untuk ngasih tahu kalau salah satu anaknya kedapatan lagi pesta pora. Tapi dia nggak tahu persis anak yang mana. Padahal Bu Yani sudah melarang anaknya pergi ke pesta. Dia pun langsung menginterogasi mereka dan semuanya membantah kalau mereka telah melanggar peraturan. Marco bilang dia lagi belajar, sedangkan Joni lagi latihan bermain piano. Dan Adam bilang dia lagi main game di komputer. Kamu tahu nggak anak mana yang berbohong? Adam, lihat tuh, di kerah bajunya ada noda lipstik. Perusahaan A sedang mencari manajer baru, posisi ini memerlukan komitmen penuh sehingga harus dijabat oleh seorang lajang. Kemudian, Benny dan Roni datang untuk mengikuti wawancara. Mereka mengaku belum berkeluarga dan tidak berencana menikah dalam waktu dekat. Resume Roni memang sangat bagus, tapi perusahaan tersebut malah merekrut Benny. Padahal dia nggak sebagus Roni loh. Kenapa? Sebelum wawancara, Roni mengantar anak remajanya ke kelas balet, kemudian dia membawa masuk tas balet pink milik anaknya itu ke ruang wawancara. Ya pasti ketahuan sama manajer HRD-nya lah. Roni, ngadi-ngadi aja. Pada bulan Juni, semua mahasiswa mengikuti UAS Matematika. Saat mengamati mereka, si dosen tahu kalau salah satu mahasiswanya berencana menyontek. Memangnya siapa yang nyontek dan gimana dosen itu bisa tahu? Pasti cewek ini. Semua temannya memakai kaos oblong tipis dan celana pendek, tapi dia malah pakai sweater dan sepatu boots tinggi. Pasti ada yang diumpetin tuh. Jeffrey dan Kristo lagi bikin makan malam. Menurutmu, siapa nih yang melakukan kesalahan? Kristo, lihat deh tuh, masa dia menuang racun tikus ke dalam saladnya? Harusnya kan minyak. Ngeri juga ya kalau harus icip salad rasa racun tikus. Enggak deh, makasih. Lian dan Oka lagi camping di tengah hutan, tiba-tiba tenda mereka didatangi beruang. Lian langsung lari tunggang langgang, sedangkan Oka cuma bisa diam terpaku. Siapa nih yang keselamatannya lebih terancam?
Bisa aja beruang itu akan langsung mengejarnya. Dan pastinya larinya jauh lebih ngebut dari Lian. Nah, kalau kamu mengalami situasi kayak gini, usahakan tetap tenang ya. Mundur perlahan dan jangan balikan badanmu. Mila dan Erna sedang menikmati udara segar saat tiba-tiba terjadi badai. Mila segera ngumpet di mobilnya yang terparkir di pinggir pantai. Sedangkan Erna terus berenang menjauhi pantai. Siapa yang kurang cerdas? Erna, dia harus segera keluar dari air lalu ikut ngumpet bareng Mila di dalam mobil. Jangan coba-coba mendekati air deh saat terjadi badai, bahaya banget. Thomas dan Jimmy langsung pergi berenang setelah pulang sekolah. Wah, ada tempat yang cocok banget nih. Di dekat tebing, langsung terjun. Coba tebak, siapa nih yang keselamatannya terancam? Thomas, dia perlu lebih teliti lagi saat melihat dasar air yang akan jadi tempat pendaratannya. Banyak karang dan bebatuannya, ngeri. Camilla dan Rani lagi bersih-bersih rumah dan keduanya akhirnya sampai di kamar anak remaja mereka. Camilla ngutang-atik ponsel anak lelakinya, sementara Rani sibuk ngepoin buku harian anak perempuannya. Siapa nih yang akan kena masalah? Kedua ibu ini memang kurang lihai saat jadi intel, tapi Carmilla lebih parah lagi. Dia pasti bakal ketahuan. Anaknya sebentar lagi masuk kamar tuh. Elisa dan Mirna sedang buru-buru menuju kantor. Mereka berkendara ugal-ugalan melebihi batas kecepatan maksimum. Siapa yang kurang cerdas? Elisa, mobilnya dipenuhi dengan barang bawaan. Bahaya banget deh kalau terjadi kecelakaan, bawaannya itu bisa jatuh mengenainya. Miko dan Dava datang ke pesta sekolah dengan penampilan necis, tapi sebelum masuk ke acara dansa, salah satu dari mereka harus menghadapi kesulitan. Memangnya siapa? Miko, sepatunya kotor semua. Dia pasti udah jalan kaki jauh karena nggak pakai mobil. Tapi dijamin deh, dia pasti baik banget. Makanya pacarnya sangat menyayanginya. Bukan cuma karena duitnya, iya kan? Di sekolah, Mega dan Yeni jadi duo yang paling ngetop. Tapi salah satunya lebih bokeh. Kamu tahu yang mana? Mega, lihat tuh tasnya. Mirip Gucci kan? Tapi logonya salah. Tas Gucci kawaii rupanya. Tapi kayaknya Mega baik hati ya. Plus, tidak sombong. Sama dengan cerdas. Dua keluarga ini sedang liburan bareng. Coba deh amati baik-baik. Menurutmu, keluarga mana nih yang udah banyak ngabisin duit? Yang di sebelah kiri, tasnya banyak dipenuhi stiker tempat-tempat yang sudah mereka kunjungi. Tapi bisa aja sih kalau keluarga yang di sebelah kanan juga mengoleksi memori liburan mereka dengan beli magnet kulkas. Tempo hari, Karin pergi ke rumah sakit. Sesampainya di gedung rumah sakit, dia mulai ngerasa ada yang janggal. Saat menyusuri koridor, dia berpapasan dengan dua perawat. Mana nih yang jadi perawat gadungan? Mbak yang ada di sebelah kanan, lihat deh, sepatunya kotor. Dan itu kok, ngeri bener cara megang suntikannya. Mending jauh-jauh dari dia deh, Karin. Adam seorang ahli IT yang selalu bekerja di rukannya. Dia juga jarang keluar rumah, tapi minggu lalu dia pergi piknik. Yeay, saatnya kemas-kemas biar langsung cus. Setelah puas liburan selama seminggu, dia pun pulang, tapi sesampainya di rumah, dia langsung tahu kalau seseorang telah menyelinap tanpa izin. Karena cuma tinggal sendiri, dia segera lapor polisi. Kenapa? Sebelum dia pergi, tempat sampahnya dipenuhi kertas dan bungkus permen.
Tapi saat dia kembali, semuanya sudah bersih. Aida suka banget jalan-jalan ke tempat seru. Setelah minta cuti, dia langsung pergi ke bandara untuk terbang ke destinasi wisatanya. Pagi itu cuma tersedia 4 penerbangan. Ke Paris, berangkat jam 7, New York, berangkat jam 7.30, Los Angeles, berangkat jam 8:05, dan Sydney, berangkat jam 8:10. Memangnya Aida mau liburan kemana sih? Sydney, coba deh amati stiker di kopernya. Ada banyak ya, stiker bergambar patung Liberty nunjukin kalau dia pernah ke New York. Kalau menara Eiffel, artinya dia pernah ke Paris, dan tulisan I love LA itu berarti Los Angeles. Wah, mood piknik ke Australia, Aida. Rian punya perusahaan besar, sudah berbulan-bulan dia mencari kepala departemen baru di kantornya, tapi belum nemu juga. Setelah ngecek CV dari semua kandidat, dia tahu kalau salah satunya penipu. Kamu tahu yang mana? Semua CV-nya ada 3. Masing-masing pelamar mencantumkan umur, pengalaman kerja, dan pendidikan terakhirnya. Tapi mana bisa orang yang baru lahir pada tahun 2000 kok udah dapat gelar PhD di bidang ekonomi? Sepulang kerja, Yesi langsung menuju kamar. Saat melihat ke dinding di atas tempat tidurnya, lukisan mahal miliknya sudah raib. Dia pun segera menghubungi polisi untuk melaporkan kronologinya. Dia juga menambahkan kalau dia nggak nyentuh benda apapun di situ. Lukisannya tahu-tahu hilang, makanya dia segera melapor. Tapi polisi langsung membekuknya di TKP. Kenapa malah dia yang ditahan? Yesi bilang dia nggak nyentuh benda apapun, tapi kok tempat tidurnya rapi banget. Kalau memang ada pencurian, kasurnya pasti udah acak-acakan. Lagian, gimana bisa sih maling ngambil lukisan itu tanpa nginjek tempat tidurnya? Penjahat bengis telah menyandera Mega di salah satu kamar di kastilnya. Dia bilang Mega nggak akan mungkin bisa lolos dari kamar itu meski di situ ada 3 pintu. Ketiganya dipasangi sensor gerak dan kalau Mega membuka pintu pertama, mekanisme di dalamnya akan langsung aktif dan menyebarkan gas beracun ke seisi ruangan. Kalau dia membuka pintu kedua, sensor gerak akan mendeteksi gerakannya, lalu mekanisme di situ akan menjatuhkan benda super berat. Di balik pintu ketiga, ada kawanan nyamuk berbisa yang nggak bisa dilewati. Tapi anehnya, Mega berhasil lolos loh. Hah? Gimana caranya? Dia mengecoh sensor gerak di balik pintu kedua agar mengira tubuhnya masuk ke situ. Padahal dia cuma melempar sepatunya, kemudian benda berat itu langsung jatuh. Setelah beberapa saat, Mega segera kabur, cuma pakai 1 sepatu. Kamu punya 5 pensil yang berwarna hijau, biru, dan oranye sudah pendek. Sedangkan yang berwarna merah dan kuning masih panjang. Kamu perlu menata pensilmu sedemikian rupa agar yang panjang saling berdekatan, pensil hijau berada di antara pensil oranye dan merah. Serta kedua pensil yang di pinggir nggak sama panjang, sedangkan pensil keempat pendek. Jadi, begini urutannya, kuning, merah, hijau, oranye, dan biru. Sebagai karyawan supermarket, kamu diminta untuk menata 3 wadah dari yang paling ringan sampai yang terberat. Wadah kuning lebih berat dari yang hitam, sedangkan 2 wadah hitam seberat wadah kuning dan pink. Oke, gampang aja kok. Taruh wadah pinknya dulu karena paling ringan, kemudian taruh wadah hitamnya. Kalau sudah, tinggal yang kuning deh. Emang perlu banget ya kamu ngelakuin kayak gini di tempat kerja? Detektif Heru sedang membuntuti penjahat, tapi sayangnya dia nggak bisa melihat wajahnya. Si penjahat memakai hoodie dan kacamata hitam. Heru tahu betul kalau pelaku lagi ngumpet di salah satu dari 3 rumah di Jalan Mangga.
Saat dia mengetuk pintu rumah pertama, ada cowok yang membukakan pintu. Menurut pengakuannya, dia tinggal sendiri di rumah itu dan gak tahu menau soal penjahat yang lagi buron. Setelah mengecek seisi rumahnya, detektif langsung tahu kalau dia berbohong. Kok dia bisa tahu? Ada payung yang nyelip di belakang sofa, kondisinya masih basah. Dan di lantai juga ada genangan kecil. Cowok ini bisa jadi penjahatnya atau lagi ngumpetin pelakunya. Marco sedang dalam perjalanan pulang saat badai salju mulai turun. Cuacanya kurang bersahabat, jadi sebaiknya nginep di hotel aja sampai saljunya reda. Hotel itu kelihatan mencurigakan, tapi nggak apa-apa lah. Cuma buat nginep semalam aja kan? Keesokan harinya, dia sudah check out dan menuju ke mobil. Kok aneh ya? Kemudian dia menelepon polisi. Memangnya kenapa? Mobilnya diselimuti salju dan memang seharusnya begitu. Di malam sebelumnya kan hujan salju, tapi kaca depannya sudah bersih. Artinya seseorang telah memakai mobilnya tanpa izin. Sony beli kue muffin lezat dari kafe lalu menaruhnya di atas meja kerja. Kue itu mau dia makan saat jam istirahat, tapi setelah dia balik lagi, kue itu telah hilang. Pasti pelakunya 3 orang itu, dan cuma 1 orang yang berkata jujur. Johnny bilang pelakunya Aslan, tapi Aslan bilang dia nggak makan apa-apa. Tony juga bilang kalau dia nggak makan apa-apa. Jadi siapa sih yang udah makan kue itu? Pelakunya Tony. Orang yang berkata jujur hanyalah Aslan. Kalau Johnny atau Tony yang berkata jujur, maka akan ada 2 orang jujur. Padahal Sony tahu cuma ada 1 orang jujur. Ada vampir yang pindahan ke suatu kota besar agar tidak dikenali orang lain. Dia mau menjalani hidup barunya di situ. Tapi saking gak tahannya, dia malah menggigit penduduk setiap malam. Mereka pun takut, lalu meminta bantuan detektif Ryan. Beberapa hari kemudian, dia berhasil mendapatkan 3 tersangka. Ketiganya merupakan pendatang baru di kota itu, dan setelah mendatangi ketiganya, Ryan bisa tahu si vampir bengis itu. Memangnya yang mana? Cowok yang di sebelah kiri punya banyak bawang putih di dapurnya, sedangkan vampir nggak tahan dengan baunya. Tersangka kedua punya banyak alat makan dari perak, dan dia oke-oke aja makan pakai itu. Kalau vampir, mana bisa? Jadi, vampirnya cowok yang berhoodie. Wah, kayaknya ada yang perlu segera pindah nih. Cowok ini mau beli peralatan rumah di toko serba ada. Saat dia beli 1, harganya Rp10.000. Saat beli 13, harganya Rp20.000. Dan saat dia beli 138, harganya Rp30.000. Sebenarnya dia beli apa sih? Nomor rumah. Dia tinggal di rumah nomor 138 sehingga harus beli 3 nomor yang masing-masing seharga Rp10.000. Saintis nyeleneh berhasil bikin robot yang bernama Jaya. Mukanya sangat mirip dengan manusia. Tapi suatu hari, Jaya kabur dari rumah si ilmuwan karena mau hidup mandiri. Jadi teman sekamarnya vampir tadi aja kalau gitu. Polisi segera mencarinya, tapi ilmuwan itu nggak punya foto Jaya. Mereka langsung tahu kalau Jaya lagi ngumpet di kolam renang. Petugas pun langsung melakukan investigasi dan 4 orang mengaku telah berenang di situ selama 1 jam. Kemudian, petugas meminta mereka ngebuktiin kalau mereka bukan robot. Dengan begini, Jaya akan bisa ketahuan. Memangnya polisi minta mereka ngapain? Menyodorkan tangan. Kalau jarinya kelihatan keriput setelah berenang, dia pasti manusia. Tapi kalau nggak keriput, ya pasti robot.
Imelda bilang ke bosnya kalau laporan yang dia bikin telah dicuri seseorang. Cewek itu juga melihat ada orang yang masuk ke ruangannya. Dia pakai hoodie biar mukanya nggak kelihatan. Celana dan kacamatanya juga hitam. Mungkin dia vampir yang tadi. Oh bukan ya. Pelakunya juga pakai cincin bermata besar. Tapi bos Imelda nggak percaya dengan ceritanya. Kenapa? Dia bilang orang itu pakai sarung tangan. Terus gimana bisa cincinnya kelihatan? Pasti Imelda yang menumpahkan kopi ke laporan itu. Fanny lagi duduk sendiri di kamar hotel. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk seseorang. Saat melihat Fanny, dia langsung minta maaf dan bilang salah kamar. Setelah cowok itu pergi, Fanny langsung menelepon polisi. Kenapa? Fanny ngerasa ada yang aneh. Cowok itu mengetuk pintu kamarnya sebelum masuk. Kalau memang sudah tahu itu kamarnya, ngapain juga dia ngetuk pintu segala? Dia pasti ngecek kalau di dalam kamar ada orangnya. Di dekat meja kafemu, ada 4 orang lagi nongkrong bareng. Ada 1 cowok bernama Jerry dan 3 cewek yang masing-masing bernama Rosa, Sarah, dan Karin. Coba tebak, siapa istri Jerry? Meskipun bajunya kelihatan mirip, Sarah dan Jerry bukan suami istri. Cewek itu nggak pakai cincin kawin. Karin juga sama, dia nggak pakai cincin, tapi Rosa pakai cincin yang sama dengan Jerry. Seorang detektif menerima email tak dikenal yang menginformasikan tentang perampokan yang akan dilancarkan di salah satu museum kota New York. Untuk menghentikan aksi ini, sang detektif perlu tahu bulan eksekusinya. Setelah itu, polisi menemukan petunjuk berupa catatan kode rahasia. Karena nggak berhasil memecahkan kodenya, mereka kemudian meminta bantuan detektif. Pada bulan apa perampokan akan dilancarkan? Detektif itu langsung bisa memecahkan kodenya yang ternyata dalam bahasa Inggris. J diambil dari jar atau stoples, U dari ukulele, ada N dari nugget, dan E dari eggplant atau terong. Oh, ternyata Jun, bulan Juni. Apartemen X berlantai 12. Semakin ke atas, penghuninya semakin banyak. Menurutmu, liftnya paling sering menuju ke lantai berapa? Ke lantai 1. Penghuni di semua lantai turun ke lantai 1. Tempo hari, Ana lagi nyari barang di loteng rumah tantenya. Tiba-tiba, dia melihat 5 rantai pendek yang terbuat dari perak. Wah, kayaknya keren nih kalau semuanya disatuin aja jadi 20 mata rantai, pikirnya. Kemudian, dia pergi ke pusat kota untuk beli rantai kecil di toko perhiasan. Penjualnya bilang, harganya 75.000 per mata rantai yang harus dipisahkan lalu disatukan lagi. Berapa harga rantainya? Ana harus bayar 375.000 kalau si penjual perhiasan memisahkan tiap mata rantai dari ikatan rantainya. Tapi dia super jenius. Jadi, Ana memintanya untuk memisahkan 4 ikatan di satu rantai, lalu menyambungnya dengan satu rantai lain. Harganya menjadi Rp300.000. Suatu hari, Stephanie tersesat di hutan, kemudian melihat rumah penyihir. Saat pintunya berderit, dia langsung masuk. Rupanya si penyihir berhati baik. Dia berjanji akan mewujudkan salah satu mimpi Stephanie kalau Stephanie berhasil memecahkan teka-teki. Stephanie pengen banget punya HP baru. Kemudian si penyihir nanya, kalau 11 ditambah 3 sama dengan 2, 8 ditambah 6 sama dengan berapa? Stephanie mulai berpikir keras dan akhirnya berhasil menjawabnya. Memangnya jawabannya berapa? Jam 11 ditambah 3 sama dengan jam 2. 8 ditambah 6 juga jam 2.
Karena lapar berat, kamu mau merebus telur selama 2 menit. Kalau kamu cuma punya jam pasir selama 3 menit, 4 menit, dan 5 menit, gimana kamu bisa merebus telur hanya selama 2 menit? Saat airnya mendidih, balikan jam pasir 3 menit dan 5 menit. Lalu saat jam pasir yang 3 menit sudah habis, masukkan telurnya ke air mendidih. Sisa waktunya akan jadi 2 menit di jam pasir 5 menit. Dan kalau sudah, angkat telurnya dan dinginkan. Selamat makan! Pak Wisnu punya toko kecil bernama Five Flags, tapi di luar toko benderanya ada 6. Dia memang bisa membetulkannya sih, tapi lebih memilih untuk membiarkannya. Apa kamu bisa menebak alasannya? Awalnya memang gak sengaja keliru, tapi kemudian banyak orang memasuki tokonya untuk menginformasikan kesalahan ini yang justru bikin tokonya makin laris. Seorang Raja Arif mulai lelah dengan tugas yang diembannya. Dia berniat mau mencari penerus tampuk kekuasaannya. Maka digelarlah sayembara untuk mencari pengganti sang raja. Semua peserta harus menaruh 1 timun di dalam botol kaca tanpa memotong timun maupun merusak botolnya. Dan mereka cuma diberi waktu selama seminggu. Karena sayembara ini sangat mustahil dilakukan, pesertanya cuma 5 orang. Rupanya salah satu dari mereka berhasil juga. Gimana dia bisa menaruh timunnya ke dalam botol? Dia menaruh timun kecil yang masih nempel di batangnya ke dalam botol. Pertumbuhannya lumayan cepat sehingga dia bisa memenangkan sayembara. Kalau hujan terjadi saat tengah malam, 72 jam lagi mataharinya akan cerah atau enggak? Enggak lah, 72 jam lagi masih malam hari. Kamu melihat bak mandi berisi air, di situ juga ada sendok, cangkir, dan ember. Benda apa yang akan kamu pilih untuk menguras bak mandinya? Ini sih udah jelas, tinggal buka tutup bak mandinya lah. Alisa kuliah di jurusan matematika, teman sekamarnya mau ngetes kecerdasannya. Mereka mengambil 3 amplop, lalu menuliskan pesan pendek di atasnya. Mereka juga menaruh jawaban ujian Alisa di salah satu amplop itu. Hanya 1 amplop yang punya jawaban benar, 2 lainnya salah. Alisa nggak boleh membuka amplopnya dan cuma boleh memilih 1 amplop. Amplop pertama bertuliskan, di sini nggak ada jawaban ujianmu. Amplop kedua bertuliskan, jawaban ujianmu ada di sini. Lalu, di amplop ketiga tertulis, jawaban ujianmu nggak ada di amplop kedua. Amplop mana yang harus dipilih Alisa? Yang ketiga, pesan yang tertulis di situ benar, yang artinya jawaban ujian Alisa ada di amplop pertama. Jihan dan Jordi sedang berbulan madu ke Prancis. Di hari pertama mereka ikut tur keliling kota Paris, meninggalkan semua barang mereka di kamar hotel. Saat mereka kembali, seseorang sudah berdiri di luar kamar, sedang mencoba masuk. Keduanya langsung melapor ke resepsionis, tapi orang itu beralasan kalau Jihan dan Jordi telah berhutang padanya untuk biaya tur selama 4 hari terakhir. Resepsionis langsung tahu kalau dia berbohong. Gimana caranya? Saat itu kan masih hari pertama Jihan dan Jordi di Paris. Rizal dan Anna sedang pergi liburan. Suatu hari Anna menolak ajakan Rizal untuk pergi ke pantai karena sedang sakit. Saat Rizal balik ke kamar untuk mengambil ponsel, Anna sudah nggak ada. Saat melihatnya di pinggir kolam renang, Rizal bilang, "Kamu sendirian aja di sini." Anna mengangguk, tapi Rizal tahu kalau dia berbohong. Kok gitu? Ada 2 gelas soda dan 2 piring buah di atas meja. Rupanya, itu sudah jadi liburan terakhir mereka. Duh, jangan jadi sad boy ya Rizal.
Gilang lagi menjalankan misinya, mengambil foto alam untuk diposting di blognya. Di tengah hutan, dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dan meski sudah mencoba keluar, jalannya sangat sulit. Batu yang dia pegangi tiba-tiba ambrol, sehingga air mulai masuk ke dalam lubang secara cepat. Di situ ada bola kempes, tong kosong, dan papan kayu. Benda apa yang harus dia pakai untuk keluar dari situ? Bola kempesnya terlalu kecil dan berlubang, papan kayu nggak akan kuat menahan berat badannya. Jadi, sebaiknya pilih tong kosong. Benda ini akan membantunya mengapung. Sebelum berbulan madu, Paul dan Paulina minta tolong tetangga mereka untuk menjaga rumah. Saat mereka kembali, Paulina tahu kalau perhiasan mahalnya sudah hilang akibat mati lampu. Padahal dia sudah menyimpan perhiasan itu di tempat aman loh. Rumah mereka nggak kemalingan, tetangga mereka juga orang yang sangat jujur, dan perhiasan itu nggak sengaja hilang. Hah? Kok bisa gitu? Paulina memasukkan perhiasannya di wadah makanan beku, lalu menyimpannya di freezer. Setelah mati lampu, semua makanan di dalam freezer jadi basi. Tetangga yang baik hati itu kemudian membuang semua makanan basi beserta perhiasan Paulina ke tempat sampah. Di halaman terdapat tong berisi air. Saat mengintip ke dalamnya, kamu bilang isinya lebih dari setengah. Tapi temanmu ngotot kalau isinya kurang dari setengah. Gimana kamu bisa tahu isi air yang sebenarnya tanpa pakai alat ukur atau menguras airnya? Miringkan tong hingga airnya menyentuh pinggirannya. Kalau dasar tong masih bisa terlihat, berarti isi tongnya kurang dari setengah. Tapi kalau dasarnya masih tertutup air, berarti lebih dari setengah. Marco, Johnny, dan Budi bekerja sebagai manajer di kantor yang sama. Suatu hari, salah satu dari mereka diberhentikan, ada juga yang naik pangkat. Manajer lain yang awalnya mau mengundurkan diri, kemudian berubah pikiran. Si manajer yang diberhentikan lebih tua dari dua manajer lain dan masih lajang. Johnny lebih muda dari manajer yang berubah pikiran dan dia nggak tahu istri Budi. Siapa yang diberhentikan? Bukan Johnny, karena dia lebih muda dari manajer yang masih ingin bekerja. Dia juga bukan Budi karena sudah menikah, jadi Marco yang diberhentikan. Sedangkan Johnny naik pangkat dan Bob tetap memegang jabatan yang sama. Pak Johnny seorang konglomerat yang suka mengoleksi perabot mewah. Di antara semua koleksinya, dia paling memfavoritkan guci mahalnya. Suatu hari, guci itu hilang dan dia jadi uring-uringan. Tapi sejam kemudian, dia menerima pesan melalui ponsel. Begini bunyinya. Kalau nggak mau guci Anda rusak, segera datang ke sini bawa uang 1,5 miliar rupiah. Kemudian muncul pesan kedua berupa foto. Oh, gambar sebuah hotel rupanya. Di dekat situ ada 3 hotel yang masing-masing bernama Hotel Jangan Ngutang, Ayo Mampir, dan Surga Dunia. Pak Johnny harus pergi ke hotel mana ya? Dia harus pergi ke hotel Ayo Mampir, karena cuma hotel ini yang berlantai 7. Amanda terkepung api di sebuah ruangan. Di situ cuma ada jendela kecil yang nggak bisa dia jangkau. Apesnya lagi, nggak ada alat yang bisa membantunya manjat ke jendela itu. Nggak ada tali dan pastinya nggak ada pintu. Tapi anehnya, dia bisa keluar dari situ sesaat kemudian. Gimana bisa? Bisa aja lah, di situ nggak ada pintunya kan? Ya dia tinggal melewati kusen yang nggak berpintu itu. Cewek ini lagi duduk di kabinnya di Tangerang. Saat dia keluar kabin 3 jam kemudian, dia sudah ada di Bali. Wah, kok bisa gitu? Dia seorang pilot dan kabin itu sebetulnya kokpit pesawat yang dia terbangkan.
Kevin sedang menyatroni rumah mewah. Dia tahu si empunya rumah baru saja membeli berlian unik. Beberapa saat kemudian, dia berhasil melewati sistem keamanan super ketat. Wah, berlian incarannya sudah di depan mata tuh. Setelah berhasil mengambilnya, dia langsung kabur. Tapi sialnya, 2 satpam sudah mencegatnya di luar gerbang. Dia mencoba berkilah kalau dia cuma kebetulan lewat situ, tapi kedua satpam itu nggak percaya. Lalu mereka mengecek barang bawaannya, tapi nggak nemu apa-apa. Kok aneh? Mungkin berliannya sudah dia telan, tapi hasil X-ray-nya juga nggak nunjukin hal yang aneh-aneh. Ya, Kevin cuma dilepas gitu aja. Nah, sesampainya di rumah, Kevin sudah mendapatkan kembali barang curiannya. Gimana caranya dia ngumpetin berlian itu? Saat melancarkan aksinya, dia nggak sendirian. Burung beonya ikut membantu. Setelah mendapatkan batu mulia itu, Kevin langsung memasangnya ke kaki burung beo. Lalu, si beo terbang ke rumah sambil membawa berlian itu. Bambang seorang saintis muda yang sangat berbakat. Dalam waktu dekat, dia akan menghadiri konferensi super penting untuk memaparkan penemuan terbarunya. Tapi sesaat sebelum konferensi, dia malah terkunci di dalam lab. Pasti ulah rekannya yang diam-diam iri tuh. Aduh, dia nggak mungkin bisa membuka pintu labnya sendirilah. Tapi di tengah ruangan ada tabung reaksi berisi cairan ungu cerah. Di situ juga ada catatan yang tertulis, campuran ini akan meledak dalam semenit. Kesempatanmu cuma sekali untuk menetralkannya dengan salah satu bahan ini. Kalau campuranmu sesuai, reaksinya akan berhenti. Gunakan petunjuk ini untuk mencari tahu bahannya. HIJKLMNO. Oh iya, keahlian sainsmu nggak akan ngaruh sama sekali. Karena berotak encer, Bambang bisa mendapat campuran bahan yang sesuai sebelum waktunya habis. Memangnya dia bikin campuran apa? Itu sih cuma permainan huruf. Bambang perlu menambahkan senyawa H2O atau air ke campuran tadi. 2 mobil van serupa sedang melintas saat jembatannya runtuh. Kedua mobil itu langsung nyebur ke air dan mulai tenggelam. Untungnya, kedua pengemudi nggak mengalami luka-luka, tapi mereka harus mencari cara agar bisa keluar dari mobil. Ada yang mencoba mendorong pintu pengemudi, ada juga yang mencoba membuka pintu penumpang di belakang. Siapa yang lebih berpeluang akan lolos? Pengemudi pertama nggak akan bisa membuka pintu karena ada tekanan air. Tapi yang ini, pintu geser. Si pengemudi cuma perlu sedikit usaha untuk membuka pintu. Lalu keluar dari situ. Satu orang bisa menggali 1 lubang selama sehari. Lalu, berapa lama ya kalau 2 orang menggali setengah lubang? Gak gitu konsepnya. Lubang kok setengah-setengah? Mana ada? Coba deh amati gambarnya. Menurutmu, mana nih yang cermin ajaib? Yang di sebelah kanan, bayangan di cermin memperlihatkan kalau cowok itu berkumis, padahal aslinya enggak. Betty lagi asik makan siang di kafe favoritnya ketika sejumlah polisi tiba-tiba datang untuk mencari penjahat yang kabur dari penjara. Kemudian cewek itu mulai mengamati orang lain di dekatnya. Wah, dia langsung bisa tahu si buron tuh, bahkan lebih gercep dari polisi. Memangnya pelakunya yang mana? Lihat deh bartendernya, dia pakai borgol. Daniel berencana mau piknik ke pantai bareng teman-temannya. Tapi papanya mengingatkan kalau dia akan ikut bantu-bantu di toko mereka. Saat tahu kalau anaknya jengkel, Papa Daniel menawarkan kesepakatan dia harus memecahkan sejumlah teka-teki dulu agar bisa piknik ke pantai sepuasnya. Pelanggan kita sering minta agar toko kita selalu stok produk berlubang yang bisa nampung air. Memangnya kita harus jual apa? Setelah beberapa saat, Daniel bisa mendapat jawabannya. Apa ya benda misterius itu?
respons. Papa Daniel melanjutkan, kayaknya kita perlu upgrade metode penetapan harga produk di toko kita deh. Harga kaos kaki 320.000, kalau dasi 160.000. Nah, kalau sweater harganya 240.000. Mantel ini juga sama, harganya 240.000. Berapa ya harga t-shirt? Apa kamu tahu jawabannya? Awalnya Daniel bingung, tapi setelah berpikir sejenak, dia tahu harganya 240.000. Papanya pakai metode jumlah huruf pada nama produk dikali 40.000. Kamu memang cerdas, kata Papa Daniel. Masih ada satu teka-teki lagi nih. Kalau jawabanmu benar, kamu boleh kok senang-senang di pantai bareng temenmu. 81 dikali 9 sama dengan 801. Itu masih salah. Coba deh, benerin dulu persamaannya. Wah, otak Daniel mulai ngebul tuh. Kamu tahu jawabannya? Daniel cuma perlu membalik angka-angkanya. Jadi, 108 sama dengan 6 kali 18. Harun adalah kurir langganan Bu Dahlia. Wanita itu sangat menyayangi kurirnya ini sampai-sampai dia membolehkan Harun memakai kunci cadangannya. Kunci itu diumpetin di bawah keset. Dengan begini, Harun akan bisa membuka pintu untuk menaruh paket di dalam rumah saat Bu Dahlia pergi. Saat cowok itu datang lagi ke rumah itu, kuncinya sudah nggak ada di tempat biasa. Dia pun membunyikan bel pintu depan dan sesaat kemudian, seorang pria asing membukakan pintu. Saya cuma tukang listrik, katanya. Tadi lampu di ruang tamu rusak, jadi perlu saya perbaiki. Si ibu ada di dalam kok, lagi istirahat. Mengetahui ini, Harun langsung menghubungi polisi. Kenapa? Penjahat itu masuk ke rumah Bu Dahlia dengan kunci cadangan di bawah keset. Tony baru saja kembali dari istirahat makan siang. Saat memasuki ruang kerjanya, dia melihat dokumen pentingnya ketumpahan kopi. Dia pun mulai histeris, sehingga si bos langsung menghampirinya. Kemudian, Pak Bos mulai mencari tahu si biang kerok yang sudah mengacaukan pekerjaan Tony. Dia ingin tahu para bawahannya ngapain aja sih selama istirahat tadi. Nina dan Lisa bilang mereka ngopi bareng di kafe terdekat. Rian bilang dia pergi ke taman untuk cari angin karena tadi badannya kurang fit. Lalu Sandra beralasan kalau dia sibuk teleponan sama pacarnya. Pak Bos langsung tahu pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Pelakunya Sandra. Lihat tuh, ada peringatannya kok kalau mereka nggak boleh mainan ponsel saat di kantor. Artinya, Sandra nggak mungkin ngobrol sama pacarnya. Suatu sore, seorang pengusaha kaya tiba-tiba hilang dari rumahnya. Sang istri segera menghubungi polisi dan tak lama kemudian, detektif datang ke lokasi untuk menginterogasi semua penghuni rumah. Si juru masak bilang dia ada di dapur sepanjang sore untuk menyiapkan makan malam. Lalu, si tukang bersih-bersih mengatakan dia membereskan ruang makan setelah keluarga itu makan siang. Dan sang istri menjelaskan dia bersantai ria di kolam renang setelah makan siang. Detektif itu segera tahu pelakunya. Kira-kira siapa ya? Istrinya sendiri. Coba deh lihat keluar. Kolamnya beku, jadi nggak ada airnya kan? Jeffrey sedang siap-siap untuk melakukan terjun payung pertamanya dari atas pesawat. Tapi dia mulai panik dan tanpa mengenakan parasut, dia langsung melompat keluar. Tapi tubuh Jeffrey nggak terluka sedikit pun. Hah? Kok bisa sih? Pesawatnya belum lepas landas. Ada pohon apel tumbuh di tebing, kalau angin kencang bertiup ke arah lembah, apelnya akan jatuh kemana? Tetap ke bawah lah. Waduh, si Yoga telah datang ke interview kerja tuh. Setelah dia sampai di depan kantor yang dituju, parkirannya malah penuh.
Jadi dia cuma bisa memarkir mobilnya di tempat yang agak jauh dari pintu utama. Sebetulnya sih dia nggak boleh parkir di situ, tapi pemilik mobil lain juga banyak yang melanggar. Wah sip, dia tahu deh caranya biar nggak kena denda. Memangnya dia ngapain? Mengambil surat tilang di mobil lain, lalu menempelnya di kaca mobilnya, biar seolah-olah dia yang kena denda. Yulia bikin kue muffin kesukaannya saat ikut kontes masak-masak. Dia berusaha sebaik mungkin agar muffinnya enak. Tapi saat mencoba makanannya, para juri memperlihatkan ekspresi aneh lalu meludahkan kue itu. Rupanya, ada orang jahil yang udah nuker gula di kue Yulia dengan garam. Yulia langsung sadar kalau dia nggak akan mungkin memenangkan kontes ini. Tapi seenggaknya dia bisa tahu biang keroknya. Dia punya 3 pesaing lain di kontes itu. Wawan bilang saat itu dia nggak ada di dekat kue Yulia. Dia lagi buru-buru belanja sejumlah bahan yang belum sempat dia beli. Ambar menjelaskan dia lagi bikin topping untuk kuenya. Lalu Diana bilang dia lagi sibuk membaca resep karena langkah-langkahnya sangat rumit banget. Jadi dia perlu teliti. Yulia langsung tahu pelakunya. Apakah kamu mengetahuinya? Jelas Ambar, katanya lagi nyiapin topping. Lah, itu toppingnya cuma pakai gula bubuk. Hari itu, restoran milik Christina akan kedatangan tamu yang sangat penting. Dia harap-harap cemas, karena masa depannya ditentukan oleh penilaian mereka terhadap makanannya. Jadi semuanya harus sempurna. Sejam sebelum para tamu datang, baju chef putih yang akan dia pakai malah kena bekas lapak tangan. Noda itu ternyata cuma saus tomat. Christina tahu kok kalau sebagian koki di situ nggak menyukainya. Kemudian dia segera mencari tahu dalang di balik insiden ini. Coba amati mereka baik-baik ya, biar kamu bisa membantu Christina menangkap pelakunya. Lihat deh, di tempat sampah ada sarung tangan bernoda merah. Dan koki di sebelah kiri gak pakai sarung tangan. Padahal koki lain pakai. Pasti dia nih pelakunya. Karena lagi ngambek sama putra pacarnya, Nancy minta putus lewat email. Tapi sejam kemudian dia menyesali tindakannya. Karena putra ternyata gak bersalah. Dia harus segera menghapus email itu dari komputer pacarnya. Saat itu, putra masih di kantor. Jadi Nancy bisa leluasa menyelinap ke rumahnya. Tapi komputernya di-password. Pasti passwordnya nama dia sendiri. Putra kan sayang banget sama dia, tapi ternyata bukan. Oh iya, dia ingat. Setelah nyoba ngetik passwordnya, ternyata dia benar. Coba deh amati baik-baik kombinasi password yang muncul di layar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B, R, Y, M, P, N, A, C, B. Passwordnya 67683. Semua angkanya cocok dengan huruf yang membentuk kata Nancy. Linda lagi dinner romantis di kafe bareng cowoknya. Tapi lama-lama mereka saling cekcok dan beradu mulut. Tiba-tiba ada pelayan mendekati meja mereka. Lalu memberi Linda catatan kecil. Begini isinya: B kecil, E kecil, S kecil, M besar, A besar, S besar, A kecil, L kecil, A kecil, H kecil, tanda tanya. Linda malah kebingungan karena nggak tahu maksudnya. Apa kamu tahu? Si pelayan khawatir dengan kondisi Linda, makanya dia nyoba nanya, masnya bermasalah? Denny lapor polisi setelah uang di kamar asramanya banyak yang hilang. Dia mencurigai tetangganya sebagai malingnya. Polisi pun langsung ke TKP untuk menginvestigasi. Debbie, seorang desainer, menjelaskan, saya begadang semalaman buat nyelesain proyek penting. Setelah merevisi kerjaan, saya langsung tidur. Ini malah baru aja bangun. Harun, seorang pelayan, beralasan, hari ini saya dapat shift double karena teman saya sakit. Lagian dari kemarin saya belum lihat Denny kok. Kemudian, Nanda, seorang dokter hewan, menjelaskan, saya baru pulang. Tadi ada pasien yang mendadak nggak enak badan, jadi saya harus segera ke rumah sakit untuk merawatnya. Polisi langsung tahu pembohongnya. Kalau kamu gimana?
Nanda yang udah nyuri uang itu. Dia hanya ngarang cerita tentang pasien yang menghubunginya. Dia kan dokter hewan. Lihatlah ketiga cewek ini baik-baik ya. Menurutmu kucing itu punya siapa sih? Cewek yang berambut pirang. Bajunya robek tuh kena cakar anabul. Apa maksud dari teka-teki ini? SER1IBU. Maksudnya 1 di antara 1000. Susan berprofesi sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Suatu hari dia diberi tugas untuk menyuntik 3 pasien. Setelah disuntik, semua pasien nggak boleh bangkit dari ranjang rumah sakit. Susan juga telah mewanti-wanti mereka. Tapi kemudian Susan tahu kalau salah satu dari mereka nggak menggubris nasihatnya itu. Memangnya siapa dan gimana Susan bisa tahu? Cowok di sebelah kiri, HP-nya sudah dicas stop kontak padahal soketnya berjauhan dari tempat tidurnya. Johnny lapar berat. Dia mengambil bahan makanan, membuang bagian luarnya, kemudian memasak dalamnya. Setelah matang, bagian luarnya dia makan dan dalamnya dia buang. Memangnya dia makan apa sih? Jagung rebus. Jerry seorang penyelundup barang antik. Kali ini dia membawa guci kuno yang indah. Gak perlu nunggu lama, dia sudah dapat calon pembeli. Nah, sesuai kesepakatan, dia perlu menaruh guci itu di bangku taman. Setelah semuanya beres, dia segera ngumpet di balik pohon. Lalu, seorang lelaki gempal mendekati bangku dan membawa pergi tas tersebut. Saat Jerry mendekati bangku tadi, dia melihat catatan berisi kode. Jalan sama jalan. Maksudnya apa? Dalam sekejap dia tahu kalau maksud dari kata itu adalah simpang jalan. Tapi simpang jalan sebelah mana nih kira-kira ya? Setelah mengamati sekeliling, dia melihat ada hotel modern, namanya Simpang Jalan. Jerry langsung menuju hotel itu. Setelah menyebutkan namanya ke resepsionis, dia malah dapat catatan lagi. Di dalamnya ada 3 huruf, F, B, D. Setelah berpikir sejenak, dia bisa menebak nomor kamar itu. Apa kamu tahu? Maksudnya kamar nomor 624. F adalah huruf ke-6, B huruf kedua, dan D huruf ke-4. Jerry naik ke lantai 6 untuk mencari kamar tadi. Pintunya sudah terbuka, dan di atas meja ada catatan yang terdiri dari 3 gambar. Lampu, botol air, dan kunci. Di sebelah gambar lampu ada anak panah menunjuk ke bawah. Di sebelah botol ada anak panah menunjuk ke kiri. Sedangkan di samping kunci ada anak panah yang menunjuk ke atas. Jadi di mana nih lokasi uangnya? Di bawah bantal sofa. Bantal itu berada di sebelah kanan botol, lebih rendah daripada lampu dan lebih tinggi dari kunci yang tergeletak di lantai. Emilia lapor polisi karena cincin berliannya telah dicuri. Cuma suami dan sahabat saya Ari yang tahu tempat penyimpanan cincin saya. Beberapa waktu lalu suami saya sedang dinas keluar kota selama 3 minggu dan cincin itu masih ada di tempatnya. Pasti Ari yang sudah nyolong cincin saya itu, Pak. Detektif menanyai Ari. Saya nggak tahu menahu soal cincin itu kok, Pak. Buat apa juga saya macam-macam sama teman sendiri. Saat itulah ketika si detektif melihat kotak perhiasan di atas rak. Boleh saya cek? Wah, isinya ternyata cincin berlian. Cincin ini warisan dari kakek buyut saya. Dia membawanya dari Eropa berpuluh tahun lalu. Saya juga punya dokumennya kok. Setelah mengecek dokumen itu, detektif langsung tahu kalau Ari berbohong. Kok dia bisa tahu ya? Lihat tanggalnya deh, masa 30 Februari? Mana ada, dokumennya palsu. Kalau teka-teki ini maksudnya apa ya? Kamu bakal bisa nebak segercep apa nih? Laut? Dunia? Artinya dunia di bawah laut.
Saat lagi di Padang, Alia nginep di sebuah hotel, tapi kamarnya dibobol seseorang dan semua barang berharganya lenyap. Polisi berhasil membekuk 3 tersangka. Alan bilang, "Tadi saya lagi kesusahan nuang kopi di lantai bawah. Lihat nih Pak, lengan saya kan digips." Maria mengklaim, "Saya lagi ngobrol sama resepsionis di lobi depan karena kamar mandi saya bermasalah." Sedangkan Budi bilang, "Saya tuh lagi tidur, tapi di luar kamar berisik banget bikin saya susah tidur." Siapa yang menyelinap masuk ke kamar Alia? Alan. Amati gipsnya baik-baik deh. Masa masangnya di sisi luar sweaternya itu gips palsu. Di perusahaan kecilnya, Pak Wirakusuma cuma mempekerjakan 4 orang. Suatu hari, saat dia sampai di kantor, sandal favoritnya hilang. Padahal dia rajin memakainya loh. Setelah mencari-cari di setiap sudut kantor, akhirnya pria itu nemu sandalnya di atap gedung. Dengan hati berang, Pak Wirakusuma masuk lagi ke kantornya, lalu mulai menginterogasi semua karyawannya. Dani bilang, "Saya nggak lihat sandal Bapak kok." Andri bilang, "Saya fobia banget sama ketinggian, Pak. Jadi nggak mungkin lah naik ke atap sana." Sandra beralasan, "Saya kan pakai high heels, mau jalan aja repotnya minta ampun." Lalu Erna menjawab, "Saya sangat respect dengan Bapak, jadi nggak akan mungkin ngelakuin begitu." Salah satu dari mereka udah ngasih keterangan palsu. Siapakah dia? Pelakunya Andri, katanya takut ketinggian. Kok di mejanya ada foto dia pas lagi main skydiving? Oh. Melissa diberi cincin berlian cantik saat dia dilamar pacarnya. Biar nggak hilang, dia nyimpen cincinnya di kotak perhiasan yang ditaruh di meja rias. Suatu hari, karena kecapean di kantor, dia langsung tepar sesampainya di rumah. Tapi saat dia bangun, cincinnya udah hilang. Melissa segera menghubungi polisi. Kemudian, polisi menginterogasi teman serumah Melissa, sahabatnya, dan tetangganya. Untuk mencari tahu alibi mereka, Helen, teman serumah Melissa selama 3 tahun ini bilang, Melissa kelihatan lelah. Dia mengambil teh yang sudah dibuatkan Helen, lalu masuk ke kamarnya jam 10 malam. Tak lama kemudian, Helen juga tidur. Eric, sahabat Melissa, bilang kalau dia datang ke kamarnya sekitar jam setengah 12 malam. Cewek itu sudah tidur pulas, dan saat itu, Eric melihat kotak perhiasannya tergeletak di meja dalam kondisi terbuka. Isinya sudah kosong. Dia kaget banget, tapi segera pergi dari situ. Vera, tetangga Melissa, bilang kalau dia mau pinjam buku. Tapi saat dia telepon, Melissa nggak menyaut. Jadi dia membiarkannya saja. Takut ganggu kan, malam-malam kok masih telepon tetangga? Setelah mendengar keterangan mereka, polisi segera tahu pelakunya. Memangnya siapa? Pelakunya Eric. Padahal polisi cuma nanya soal aktivitas dia di malam itu. Tapi Eric malah nyebutin soal kotak perhiasan Melissa. Dia pasti tahu kalau cincinnya hilang karena dia yang sudah mengambilnya. Saat camping di hutan, sekumpulan remaja mendapat tempat indah di pinggir sungai. Mereka berencana mau kemah di situ selama 1 minggu. Tapi di hari ketiga, Christian menghilang. Teman-teman Christian kemudian berkumpul di dekat api unggun untuk mencari tahu biang keroknya. Harun bilang, "Kayu bakar kita hampir habis nih, jadi aku harus nyari lagi di tengah hutan." Nah, pas aku balik ke sini, si Christian udah ngilang. Tina bilang, "Aku lagi nyuci di dekat sungai. Tadi bajuku kotor nih, kena saus pas lagi makan siang." Lalu Nimas bilang, "Badanku nggak enak banget nih, jadi aku bawa buat tiduran aja." Tahu-tahu tidur beneran. Pas aku bangun, suara burung hantu udah berisik aja. Salah satu dari mereka nggak bisa dipercaya. Kamu tahu yang mana? Nimas, burung hantu termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi nggak akan mungkin membangunkan cewek ini di siang bolong. Saluran gas di rumah Marco bocor. Untung dia segera tahu dan langsung menghubungi polisi. Polisi pun menggeledah rumah Marco dan menemukan jam tangan. Ternyata jam tangan itu bukan milik Marco. Kemudian petugas mulai merencanakan penyergapan. Jam semewah itu kok cuma dianggurin? Si penjahat pasti akan kembali untuk mengambilnya lagi. Sekitar tengah malam, gemerincing anak kunci mulai beradu dengan handle pintu. Seorang cowok muda memasuki ruangan sambil memegangi lilin yang menyala. Awalnya, petugas ingin langsung menyergapnya, tapi kemudian dia tahu cowok itu bukan targetnya. Kok gitu?
Dia bukan orang yang sudah menyabotase rumah Marco. Kalau memang dia pelakunya, ngapain juga dia bawa lilin? Pasti dia tahu dong kalau rumah Marco masih penuh dengan gas. Polisi mendapat informasi kalau sekelompok bandit mau ngerampok bank di pusat kota. Agen penyamar pun segera diturunkan untuk mengawasi mereka yang biasa nongkrong di sebuah restoran. Agen ini bertugas menempelkan alat pelacak GPS kecil ke salah satu dari mereka. Kalau sudah tahu lokasi mereka, polisi akan bisa membatalkan aksi mereka. Ketua bandit ini merupakan otak dari aksi tersebut, sedangkan yang lainnya cuma eksekutor. Petugas penyamar harus ekstra hati-hati saat berada di dekatnya. Dia bisa saja melihat alat pelacak ini meski orang lain nggak melihatnya kan? Jadi, di mana dia harus menaruhnya? Di tas ransel milik ketua bandit. Cuma dia yang bisa melihat alat ini, tapi dia nggak akan melihatnya kalau petugas menaruhnya di dalam ransel. Polisi mendapat laporan orang hilang dari keluarga terpandang di kota X. Pak Aji belum juga pulang setelah berjam-jam pergi jogging. Setelah sampai di lokasi, polisi segera menginterogasi semua penghuni rumah. Ada ART, istri Pak Aji, dan sopirnya. Si ART bilang, Pak Aji belum sarapan saat beliau pergi jogging, jadi saya langsung masak di dapur. Tapi setelah 3 jam, beliau belum pulang juga. Istri si hartawan juga khawatir. Tadi pagi saya masih melihatnya, tapi dia kelihatan buru-buru. Kami cuma sempat ngobrol sebentar karena saya harus berangkat kerja. Si sopir menjelaskan kalau dia menunggu bosnya di dalam mobil sambil mainan ponsel. Menurutmu, siapa nih yang jadi dalang atas hilangnya si tajir melintir ini? ART Pak Aji, kalau apelnya sudah dia potong 3 jam sebelumnya, pasti warnanya sudah berubah kecoklatan. Wulan diterima kerja sebagai asisten penjualan. Hatinya berseri-seri saat dia menerima gaji pertamanya. Sebagai self-reward, dia pergi ke taman untuk beli es krim. Tapi apesnya, uangnya nyecer tertiup angin saat dia merogoh sakunya. Setelah berhasil mengambilnya lagi, dia tahu kalau uang kertasnya ada yang hilang nih. Wah, salah satu dari mereka pasti sudah mengambil uang Wulan. Memangnya siapa? Cowok yang bertopi bisbol merah. Uangnya ada di bawah kaki kanannya tuh. Detektif Harun sedang berpatroli singkat. Tiba-tiba seorang cowok merebut tas seorang ibu lalu kabur. Si detektif segera mengejarnya, tapi pencopet itu hilang setelah masuk pintu dapur restoran kecil. Saat si detektif memasuki restoran, 3 koki sedang menyiapkan makanan. Menurutmu, mana nih yang jadi koki gadungan? Cowok yang memegang mangkok salad. Cuma dia yang nggak pakai sarung tangan. Penduduk di suatu kota besar makin banyak yang hilang. 1 bulan kemudian, polisi menemukan rumah kosong. Di dalam basement, mereka menemukan 2 pria. Keduanya mengaku telah dikurung dan salah satunya ditugasi sebagai perawat. Dari keterangan ini, polisi bisa memastikan kalau cuma 1 orang yang berkata jujur. Coba deh perhatiin lagi. Menurutmu, siapa nih yang berbohong? Pria yang tersenyum. Kalau dia sudah terkurung selama 4 minggu, kumis dan jenggotnya pasti sudah lebat. Tapi wajahnya masih bersih tuh. Pemilik perusahaan besar Anita Lukman tiba-tiba hilang dari kantornya. Polisi curiga kalau bawahannya tahu keberadaan wanita itu. Dia menginterogasi 3 orang, dulu manajer SDM diinterogasi paling awal. Kami mau memberhentikan salah satu karyawan di sini, jadi saya perlu tanda tangan Bu Anita. Akuntan Adam menjelaskan, saya perlu datang ke ruangannya. Beliau sudah menyetujui anggaran perusahaan untuk tahun depan. Sekretaris Ana kemudian bilang, tadi saya memang menemui Bu Anita untuk minta tanda tangan formulir cuti saya. Tapi cuma sebentar, mungkin semenit atau 2 menit.
Wah, Ana ngasih keterangan palsu tuh. Tanda tangan di dokumennya kelihatan beda sendiri. Dan rupanya dialah karyawan yang akan diberhentikan oleh Anita. Mobil Martin digondol maling, padahal dia baru membelinya sebulan lalu. Polisi punya 4 tersangka yang semuanya teman Martin. Insiden ini terjadi pada hari Rabu jam 10 malam. Saat itu, Alan sedang bermain badminton di taman, Natalia pulang dari kantor, Roy bermain-main dengan anjingnya, dan Rosa sedang berbelanja bulanan. Siapa yang udah nyuri mobil Martin? Pelakunya Alan. Jam 10 malam sudah waktunya tidur, bukan bermain badminton. Ega sedang menikmati makan siang di kafe. Saat pergi ke toilet, dia meletakkan HP-nya di atas meja. Tapi saat dia kembali, HP-nya udah nggak ada. Waduh, cowok yang tadi itu pasti kabur dari kafe. Ega langsung mengejarnya dan dia berhasil menghampirinya saat orang itu mau masuk ke mobil. Kemudian, Ega memintanya untuk mengembalikan HP tadi. Tapi cowok itu malah kebingungan. Mana saya tahu, tadi tuh saya cuma nganter teman-teman saya yang kebetulan kerja di situ. Lalu, tangannya menunjuk kedua orang cowok yang mulai memasuki gedung kantor. Tapi, Ega malah menghubungi polisi. Memangnya kenapa? Cowok itu berbohong, mobil sportnya nggak beratap dan cuma punya 2 kursi. Jadi nggak akan muat kalau ditumpangi 3 orang kan? Oh ya, kamu dapat tambahan poin nih kalau bisa mengamati detail soal Ega yang menelpon polisi. Memangnya dia telepon pakai apa? Kan HP-nya diambil maling.